Halo sahabat BPMP Banten, bertemu lagi di Opini, obrolan pendidikan terkini. Ruang di mana kita akan membahas berbagai macam isu pendidikan, khususnya di Provinsi Banten. Saya Nia Kania Dewi dan di episode Opini kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan 3 siswa luar biasa dari Provinsi Banten. Mereka adalah bintang sobat SMP tingkat Provinsi Banten yang terpilih oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek. Sahabat BPMP Banten bukan hanya prestasi loh, tapi juga mereka aktif membuat program-program di sekolah dan aktif menyebarluaskan mengenai bagaimana mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk kita langsung kenalan dengan teman-teman kita yang ada di sini dengan narasumber kita kali ini. Sebelah saya sudah hadir, siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Viva Salsabila, kerap dipanggil Nafisa. Aku dari SMPN 1 Majak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, aku tuh orangnya ekstrovert banget, Kak. Jadi aku tuh suka banget bersosial sama orang-orang, bergaulnya tuh gampang. Ya, terus aku juga tuh suka banget sharing ide-ide kreatif gitu. Terlihat sih kalau. Nafisa di SMP 1 Majis ya. Oke, di sebelah Nafisa ada siapa nih? Halo, nama aku Syakila Inusati Dinata, biasa dipanggil Syakila. Aku dari SMP Plus Islamic Village School Tangerang dari Kabupaten Tangerang. Dan aku berprinsip bahwa consistency is key. Dan aku tuh merupakan orang yang punya high curiosity juga. Aku suka nyoba ini itu, walaupun mungkin gak jago di semuanya. Cuman kayak yang penting kan Tahu gitu ya, bisa ya, walaupun yang penting bisa coba. Jadi selalu mencoba sesuatu hal yang baru. Iya, dan kalau dilakukan secara konsisten juga jago. Ya. Syakila, jadi dipanggilnya apa? Kila. Boleh. Keke. Ya, dari Islamic Village. Satu lagi nih ada yang ganteng, satu-satunya yang ganteng. Siapakah ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zak Demler Akram. Aku bisa dipanggil Zak. Aku dari SMP Alfa Cirende, Kota Tangerang Selatan. Dan satu hal unik dari aku yaitu aku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga aku terinspirasi oleh yang aku lihat atau yang aku dengar. Dan talent-talentnya jadi lebih produktif lagi dan lebih dikembangkan lagi begitu. Oh iya. Bagus itu. Rasa ingin tahunya tinggi, akhirnya kan akan mengundang kreativitas ya. Kreativitas dari Zak itu akan keluar semua ya. Makanya terpilih jadi bintang sobat SNK ya. Nafisa, Kila, Zak ya. Nah, kakak pengen tahu nih. Apa sih rasanya? Bagaimana rasanya saat tahu terpilih jadi bintang sobat SMP di tingkat provinsi? Gimana? Nafisa dulu. Kalau aku yang pertama itu pasti bersyukur banget, terus lega rasanya, tambah seneng lagi. Lega emang kan? Lega karena kan kita selama ini tuh berjuang ya, berjuang kayak aduh kayak ngelihat orang-orang tuh berhebat-hebat, pada keren-keren, kita pasti ada rasa insecure-nya nih sih. Udah kita tahu jadi finalis, itu rasanya lega banget, langsung bersyukur banget, langsung bangga banget sih sama diri sendiri karena bisa melewati setiap tahap-tahap gitu. Ya, dan langsung punya planning A, B, C, D. Jadi kita tuh pikirnya tuh langsung program ini. Skip dulu program-programnya nanti ya. Kalau Kila apa tuh rasanya? Aku jujur-jujuran aja, aku pas pertama kali dapet pengumuman aku langsung nangis. Kenapa sedih? Kayak aku bangga dan kayak shock aja karena emang dari awal aku sebenarnya lumayan minder dan kurang percaya diri. Karena melihat sobat SMP yang lain tuh kayak pada keren-keren banget program. Tapi nggak kelihatan tuh. Minder sama nggak percaya dirinya itu yang enggak serius. Ya karena aku udah semenjak dari sobat SMP, bintang sobat SMP ini kayak aku juga bisa nge-upgrade diri aku biar lebih confident. Dari bintang sobat SMP ini aku juga kayak confidence boost. Oh gitu ya. Jadi ada kebus gitu ya confidence-nya ya. Pengumumannya. Kalau gitu semenjak diumumkan finalis bintang sobat SMP langsung naik nih ya. Confidence-nya
Jangan minder lagi. Mantap, itu sisi positifnya ya. Kalau Zak gimana rasanya? Aku tuh semenjak ada pengumumannya, aku pasti seneng banget karena aku melewati proses-proses yang panjang dari membuat video, tahap 2, wawancara, dan aku tuh melihat di Banten juga yang calon-calonnya itu banyak juga yang bagus gitu. Jadi bener yang kayak tadi Nafisa bilang, apakah aku bisa atau enggak gitu. Cuman percaya aja kepada Tuhan dan alhamdulillahnya aku terpilih menjadi bintang sobat SMP Provinsi Banten. Oh iya ya, artinya apapun gitu yang terjadi pasti bisa lah ya. Iya. Nah, sekarang ini kakak mau tanya, ini kan semua sudah jadi bintang sobat SMP yang bikin ya. Ada nggak sih rasa, kalau saya udah jadi bintang sobat SMP nih, berarti kan ada tanggung jawab apa nih? Iya, wah. Dari Zak dulu deh. Pastinya ada. Apa? Karena kan kita menjadi bintang sobat SMP itu kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar seperti membuat konten-konten yang kreatif, mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ya begitulah. Karena menjadi finalis, kita mempunyai tanggung jawab yang besar dan kita harus melakukannya, bukan hanya numpang nama doang Kak gitu. Jadi memang harus menyebarkan tadi ya program-program dari Kementerian ya. Iya benar. Tuh, itu kalau Sakila gimana? Yang pasti tanggung jawabnya besar banget ya. Apalagi aku gak cuma bawa nama diri aku sendiri, Syakila, aku juga bawa nama sekolah, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten nih. Jadi kayak aku ketika terpilih menjadi bintang sobat SMP ini menuntut aku buat kayak lebih menjaga sikap dan juga menjadi teladan dan membuktikan bahwa ini loh anak SMP juga bisa berkontribusi nyata dan berkelanjutan kepada Dunia pendidikan. Si Banten. khususnya di Provinsi Banten. Jadi brand ambassadornya pendidikan di JKSEC dong ya. Iya dong, kan beda kalau benar namanya sudah jadi brand ambassador, berarti kan benar tadi kata Syakila harus jaga sikap. Karena jadi istilahnya jadi teladannya ya. Ya gitu. Kalau kata Nafisa gimana tuh? Kalau aku, kita kan udah dikasih kepercayaan ya untuk jadi duta nih. Kalau misalnya jadi duta berarti kita harus bisa menginspirasi orang-orang. Harus mencontohkan yang baik, harus bisa menginformasikan yang benar gitu. Jadi yang pastinya tanggung jawabnya itu, besarnya itu lebih ke gimana cara biar orang-orang itu bisa terus percaya sama kita. Bisa terus selalu bisa terinspirasi dari kita, karena kita tuh duta kan. Jadi itu tanggung jawab terbesarnya itu untuk terus bisa menginspirasi orang lain, untuk bisa terus bermanfaat untuk orang lain, dan juga untuk bisa membuat orang lain selalu percaya sama kita gitu. Oke, itu tadi kan tanggung jawab. Iya. Berarti kan selain tanggung jawab juga ada tuh tantangan-tantangan nih yang dirasakan. Coba Nafisa, apa tantangannya? Tantangan aku ya, itu tadi kan kita harus membuat orang lain percaya sama kita. Nah ini kita harus gimana nih biar kita tuh bisa bikin orang lain percaya sama kita. Entah gimana kita personal branding kah, atau iya kan personal branding itu sangat penting loh ya kan. Kalau misalnya ada orang yang personal brandingnya kayak gini pasti dia nggak bakal mau percaya. Makanya kita sebagai duta itu tantangan terbesarnya yaitu bagaimana membuat orang percaya sama kita. Kayak yakin nih, oh ini duta SMP nih, berarti apa yang diinformasiin tuh selalu benar nggak sih? Kan ini udah data SMP. Nah itu tuh tantangan terbesarnya. Tuh kita harus bisa memberikan informasi yang benar-benar fakta ya, dan juga benar gitu kepada orang lain, biar orang lain juga jatuh percaya sama kita dan gak salah untuk memberikan informasi ke orang yang lain. Tertarik nih kata Nafisa tadi personal brand ya. Personal brand ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya personal branding yang positif, gitu kan, orang-orang pasti nggak akan percaya. Zak mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi, sampai Z sampai berbusa-busa, kalau personal brandingnya nggak positif, ya nggak akan didengar. Iya betul. Aku jadi pengen tahu nih personal brandingnya Nafisa apa? Personal branding aku itu confident. Confident itu yang pertama. Apapun kita bisa ngomong apa aja, kita bisa kasih ide apa aja, tapi yang pertama itu harus percaya diri. Kalau misalnya nggak percaya diri ya, kita misal ada ide, aku pengen buat program ini, tapi aku nggak percaya diri ngomongnya, itu nggak bakal jalan loh. Jadi personal branding aku itu harus
confidence. Jadi iya temanapun, Nafisa confidence, gitu ya. Kalau Sakira apa personal brandingnya? Personal branding, aku mencoba sebisa mungkin buat menjadi orang yang apa ya? Orang-orang tuh menganggap aku tuh kayak open minded gitu. Open minded. Jadi kayak aku bisa menerima semua ideas atau masukan dari semua teman-teman aku. Jadi siapapun yang melihat Nafi, kalau Sakira sih anaknya mau dengar ide atau misalnya saran dari orang. Misalkan aku menerima kayak ide atau masukan dari teman-teman aku juga, kayak menurut aku ya otomatis teman aku itu juga kayak lebih nyaman dan confident buat terbuka sama aku juga itu kan ada ladina sama percaya Ya, ujungnya itu teman-teman Nafis Sakila itu akan percaya dengan apa yang diomongin, apa yang disampaikan sama Syakila ya dari pulsa personal branding. Kalau aku personal brandingnya sebenarnya mirip-mirip, ada juga kayak Biri gitu kan. Dan aku personal brandingnya aku suka terinspirasi juga oleh orang-orang, dan aku juga bisa menggunakan itu seperti contoh. Aku melihat data-data, aku bisa pakai personal brandingnya agar mereka tetap percaya aku. Karena kadang-kadang yang kayak tadi Nafisa bilang kan, mereka tuh bisa aja nggak percaya kan, faktanya di mana gitu. Aku biasanya pakai data-data biar mereka tuh lebih percaya begitu lah. Jadi saat misalnya lagi ngobrol entah dengan siapapun, kalau Zack selalu pegang nih data. Semua tuh. Jamin faktanya. Tuh, itu tadi personal brandingnya nih ya. Personal brandingnya sudah, yang uniknya sudah, tantangannya sudah. Kakak pengen tahu nih sekarang. Dari Sakila dulu deh. Oke. Ya. Apa sih program atau misalnya apa yang dilakukan di sekolah setelah dinobatkan jadi bintang sobat SMP? program. Jadi program aku dari awal itu sebenarnya bukan program yang punya nama tertentu atau kayak harus disosialisasikan atau apa. Ini bukan program yang kayak formal-formal amat. Jadi program aku ini tuh kayak program yang emang bisa ya mengalir aja sama keseharian teman-teman sebaya aku sama adik-adik kelas aku. Jadi program aku ini intinya menyebarluaskan ekskul. Kenapa aku milih ekskul? Jadi ini dari manfaat yang aku experience sendiri itu gara-gara di sekolah aku ada yang namanya juara umum. Jadi kalau di juara umum ini bukan cuma dari ranking atau nilai, recap nilai, tapi juga dari keaktifan dan achievement kita dari kegiatan di luar kelas. Nah, dan biasanya itu kan bisa bisa di-achieve dari ekskul ini. Maksudnya ekskul Ekstrakurikuler. ya, ekskulnya apa, ada ekskul khusus? Enggak, aku emang kayak menyebarluaskan semua ekskul aja. Tapi kalau aku di video-video aku itu emang fokusnya aku menyampaikan pesan-pesan program dari kementerian khususnya ya 7 kebiasaan Indonesia hebat ataupun salah teman itu melalui ekskul ya. ekskul ini kan dari ekskul ini kita jadi kayak bertemu banyak orang-orang yang punya passion yang sama kayak kita. Jadi kayak bermasyarakat dan bisa belajar bersama juga, sharing-sharing kayak ideas sesama orang-orang yang punya passion yang sama. Jadi saya kira lebih menyasar untuk menyebarkan informasinya itu melalui ekskul ya Aida gitu ya. Oke, menarik banget ya. Kalau Nafisa apa tuh? Nah, kalau aku kan kita di seleksi tahap 2 itu kita harus mengembangkan atau membuat video kreatif tentang program prioritas Kemendikbud, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, pas udah kita jadi finalis, itu ada tahap 3-nya lagi. Itu harus mengembangkannya ya, mengembangkan tentang program kita di video tahap 2. Jadi dari awal itu aku udah ada gerakan khusus nih, Kak. Nah, gerakan khususnya itu jadiin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sebagai formula. Formula untuk jadi siswa berprestasi dan produktif dong. Penasaran nih formula. Jadi nih, kita tahu sendiri kan kalau misalnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tuh
mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Ya, punya dampak-dampak positif juga nih. Apalagi buat siswa-siswa atau sobat SMP yang mau produktif, mau berprestasi juga. Nah, gimana tuh caranya? Pakai formula nerapin 7 kebiasaan anak hebat. Yang pertama nih, misalnya bangun pagi. Ya, bangun pagi. Kalau bangun pagi itu kan kita pasti punya waktu luang yang banyak, ya kan? Misalnya kita bangun pagi jam 4:30, jam 5. Nah, kita tuh bisa lanjut beribadah. Kalau misalnya kita nggak bangun pagi, berarti kita nggak bisa beribadah. Misalnya untuk agama Islam, kita bisa tadarus, terus kita bisa sholat subuh dulu. Nah, coba bayangin kalau misalnya nggak bangun pagi, kita bakal kelewat, ya kan? Nah, terus abis itu manfaat yang pertama itu tuh, bangun pagi itu adalah tadi bisa punya waktu banyak. Terus yang kedua itu beribadah. Nah, beribadah ini kita pasti punya dong masalah, punya challenge buat diri kita sendiri, dan kita tuh pasti butuh pertolongan. Nah, kalau misalnya kita beribadah, pasti kita tuh bisa lebih tenang. Terus ada aja gitu ya, apa sih namanya? Bisa curhat juga ya Iya. sama yang Maha Kuasa. Terus bisa tiba-tiba dapat solusi buat masalah kita. Jadi pasti kita harus beribadah. Yang ketiga itu ada yang namanya berolahraga. Pas nih dari sini. Teman-teman. Tuh ya. Nih bangun pagi. Jadi abis bangun pagi tuh bisa menambah kedisiplinan. Terus kesiapan. Nah, kalau bisa bangun pagi, kita bakal telat masuk sekolah. Iya, benar. Kalau di sekolah aku nih programnya, kita harus masuk paling telat 6.50. Jam 7. Ya, 6.50 ya. Iya, kelas 10. Nah, kalau misalnya kita bangun pagi, kita pasti gak bakal telat ke sekolah gitu. Terus yang kedua, jadi udah ya beribadah gitu ya, biar kita bisa lebih tenang, masalah-masalah cepat selesai. Yang ketiga, berolahraga. Berolahraga. Kalau misalnya nih, formulanya kita mau jadi siswa yang berprestasi, produktif, itu kalau misalnya kita nggak sehat, pasti males. Makanya kalau misalnya berolahraga tuh menambah semangat. Terus tubuh kita tuh bisa lebih seger lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya mau jadi siswa yang produktif dan berprestasi, itu harus mau menerapkan berolahraga. Artinya Nafisa itu menyampaikan formula ini ke teman-temannya. Itu program yang dilakukan oleh Nafisa di sekolah. Ya, karena Cara nyampeinnya gimana? cara nyampainya tentu kita sosialisasi dong. Nah, itu kan kalau Shakila tadi di ekskul. Kalau Nafisa? Kalau aku di sekolahnya sih. Jadi aku bakal bikin konten-konten nih. Aku tuh udah bikin konten-konten. Konten-konten kayak 7 kebiasaan manusia hebat. Nah, kayak gitu tuh. Terus teman-teman aku kan punya media sosial semua ya. Jadi mereka ngelihat, Nafisa ada formula 7 kebiasaan manusia hebat. Terus berarti bisa jadi kayak Nafisa dong yang berprestasi, produktif. Bisa jadi bintang standar SMP juga. Nah, itu makanya teman-teman aku itu jadi terinspirasi dari gerakan menerapkan 7 kebiasaan manusia hebat itu sebagai formula biar bisa jadi siswa berprestasi produktif. Iya. Gitu. Benar sekali ya. Itu tadi dari Nafisa. Ya. Kakak pengen denger nih dari Zak, gimana Zak? Jadi aku itu kan di sekolah periode ini aku bukan OSIS ya. Aku bukan OSIS, jadi program-program tuh aku karena kemarin berdempetan dengan ujian, jadi aku masih merencanakan. Nah, merencanakannya yaitu aku bekerja sama dengan OSIS untuk mengimplementasikan 7 KIH ini dengan cara misalnya seminar 3 angkatan SMP, dan aku akan kasih tahu bukan hanya 7 KIH tetapi dengan bintang sobat SMP juga, biar mereka paham gitu apa itu bintang sobat SMP, karena kan bintang sobat SMP ini kalau misalnya dibilang masih baru ya, masih kita kan generasi kedua nih. Masih banyak, karena banyak pihak kan di sekolah kan ada guru, OSIS, siswa gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka pada nanyain bintang sobat SMP itu apa gitu. Jadi daripada ngomong satu-satu, kita buat seminar sekalian mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tuh Kak. Itu ya, yang programnya Zak nanti di sekolah itu. Nah, tadi kan program-programnya udah kedengarannya sama Kak Kiki lah. Dari program yang sudah dilaksanakan, pasti kan adalah 1-2 yang sudah dilaksanakan. Betul. Dampaknya, udah kelihatan belum dampaknya? Udah dong. Coba Shakila. Aku dulu lagi.
alhamdulillahnya aku udah bisa merangkul dan menarik banyak banget teman-teman sebaya aku dan adik-adik kelas aku, bahkan kakak kelas aku. Soalnya di sekolah aku SMP, SMA, SD, SMP, SMA satu gedung. Lebih banyak dong ya. Jadi banyak yang bisa aku rangkul lagi, apalagi yang SD. Alhamdulillahnya aku banyak juga relasi di SD. Jadi kayak yang siapa tahu mau lanjut SMP di pantai gitu, kayak bisa nih, kayak oh kayaknya dia cocok nih masuk ekskul ini. Jadi kayak aku nggak cuma ngajak, tapi aku juga kayak ngajak dia buat ikut ekskul, tapi aku juga ngasih masukan kira-kira dia jagonya ekskulnya di sini. Dan kalau misalkan dan bukan kalau misalkan emang udah terjadi dia ikut ekskul ini, dia kayak bener-bener jago gitu. Memang tertarik juga kan yang disampaikan sama Shakila ya. Oh, itu udah banyak ya dari adik. Ya banyak yang emang dapat insight dan insight Dari gila ya, itu dampaknya. Kalau dari Nafisa, Kalau aku tadi aku udah sempat bilang ya, itu teman-teman terinspirasi. Jadi ketika aku berhasil jadi bintang sobat SMP, gara-gara nerapin 7 kebiasaan manusia hebat, itu tuh teman-teman langsung kayak, wah apa nih 7 kebiasaan manusia hebat? Kayak ini mah simple. tahu itu mereka. Udah dong, cuman mereka kan awalnya pasti sekedar tahu aja nih. Hanya cukupnya doang. Cuman karena aku berhasil jadi bintang sobat SMP, terus ngeliat konten aku, Nafisa bisa jadi bintang sobat SMP karena 7KI, kayaknya aku mau ikutan deh. Nah, akhirnya tuh banyak loh sekarang yang udah ikutan. Jadi, apa sih namanya, menerapkan 7 kebiasaan manusia hebat. Dia jadi berprestasi dan produktif. Iya, bener-bener ada. Jadi, mereka terinspirasi dari aku, terus ya udah, jadi sekarang banyak banget yang mereka udah seneng banget buat jadi siswa berprestasi, jadi siswa produktif. Karena tadi gerakan formula 7 kebiasaan manusia hebat gitu. Kalau Zak gimana Zak? Aku itu kan sebenarnya kan aku masih bilang tadi merencanakan. Masih mana ya? Tapi kira-kira nih, kayaknya akan berdampak. Iya, sebenarnya kan udah banyak juga nih yang nanyain ke aku ya. Jadi menurut aku udah berdampak juga karena aku udah memberi informasi-informasi ke mereka tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga, karena sebenarnya belum banyak yang tahu tentang 7KIH ini Kak. Ya, baru sebatas menyebutkan mungkin. Itu benar satu. Apa itu 7 kebiasaan yang hebat? Oh, itu bangun pagi. Cuma sekedar Bang. Jadi maknanya apa? Itu belum. mereka belum tahu mungkin yang dampak positifnya di kedepannya apa gitu. Dan itu juga berdampak ke aku juga. Apa tuh? Semenjak aku jadi bintang sobat SMP ini kan aku lebih lebih dalam lagi ya 7KIH ini, karena kan kita membuat video untuk yang tahap 3 itu Penyempurnaan. ya, menyempurnakan. Iya, pengembangan, membuat program-program sendiri juga di video itu. Jadi aku melihat sekarang karena aku sudah menjadi bintang sobat SMP, aku harus melakukan dong pastinya 7KIH ini seperti bermasyarakat kepada teman-teman bukan, dan aku juga bilang juga kepada teman-teman lain kalau misalnya ada hal-hal negatif, contoh pembulian atau seperti gimana, aku bisa kasih tahu gitu. Dan kayak gini aku kasih tahu dampak dianya juga, dampak bukan hanya korbannya doang, dampak pelakunya juga begitu. Jadi walaupun belum seminar untuk 3 angkatan, udah ada beberapa yang aku udah memberi informasinya. Jadi menurut aku udah berdampak juga sih ke aku juga. Berarti udah sounding lah istilahnya Pak ya. Sudah sounding. Nah, kakak kan udah denger nih programnya, dampaknya, tantangannya. Tapi baru masih di sekolah, masih ngesik. Yang sekarang kakak ingin tahu itu rencananya, ada nggak rencana yang collab? Dari siapa dulu nih? Sekarang mau boleh siapa dulu yang mau? Ya. Aku jelasin dulu ya. Nah, jadi kita ini ada ide nih. Kita ada ide untuk jadi volunteer atau relawan. Nah, kita nanti tuh mau ada rencana ke panti asuhan, bersosialisasi tentang 7 kebiasaan
anak Indonesia Hebat ini sama program terbaru nih, Rukun Sama Teman. Iya. Jadi walaupun mereka emang gak sama kayak kita yang gak punya keluarga yang lengkap, tapi mereka tuh bakal mendapatkan kenyamanan karena rukun sama teman, kayak gitu. Terus kita juga mau bantu-bantu sekalian ya. Bantu-bantu sekalian, ngasih-ngasih informasi tentang Kemendikbudrismen. Karena pasti mereka mungkin kurang bersosialisasi kayak kita, gitu ya. Kan kita bisa, Maksudnya bukan kurang bersosialisasi di mananya? maksudnya kalau kita kan bebas ya. Maksudnya kalau mereka tuh pasti gimana ya, kayak Kurang lah, karena kan mereka juga kan kalau bilang bisa Generasi ya. kita kan bisa bersosialisasi dengan keluarga juga kan. Kalau mereka tidak mendapatkan hal-hal yang kita mendapatkan, bisa kita bisa bagi. kita bisa bagi biar mereka juga nyaman gitu. Sebagai keluarga juga Ya, karena kan dari sesama ini ya, sama satu generasi lah istilahnya mah ya. Kan kalau misalnya gitu, ngobrol dengan sesama temannya, itu kan lebih mudah masuknya gitu. Jadi kita mau ngasih tahu ke mereka kalau mereka harus ngebuktiin kalau walaupun mereka berbeda sama kita, tapi mereka tuh bisa loh jadi siswa yang berprestasi juga, yang keren juga, yang bisa tahu informasi-informasi Kemendikbudrismen gitu. Ini rencana yang dan kita melakukan ini karena kan ada satu KIH yaitu bermasyarakat kepada siapapun. Begitu Kak. Bukan hanya teman-teman yang di sekolah kita yang mau kenal aja gitu. Dan orang-orang teman-teman yang butuh bantuan juga kita harus saling bermasyarakat begitu. ini nanti ngelaksanainnya akan bareng-bareng bertiga ke Ani Asuhan atau dia. Iya, bareng-bareng. Kebetulan juga ini kita sebenarnya yang buat ide ini ya. Cuman kita karena kita juga ngajak teman-teman yang lain, jadi kita ajak se-Jabodetabek. Bintang sobatnya sarannya Panti asuhan di mana? di Jabodetabek. Jadi misalnya kalau atau misalnya kita juga bisa bagi-bagi. Jadi kalau yang dari Jakarta, yang di Jakarta, kita yang di Banten, kita cari yang di Banten. Jadi tetap aja kalian nih bertiga spotnya di Banten, kayak yang di Kabupaten Tangerang, Lebak, atau di Tangsel. Supaya ada tuh rencana spot-spotnya mana aja tuh sasarannya. Kita belum sebenarnya, kita. Cuman udah Kita udah ada. di sana. Tapi aku emang ada experience gitu sih kalau volunteer. Aku udah sering kali ke panti asuhan, kayak banyak panti asuhan di Banten. Jadi kayak ya aku bisa sharing juga lah sudah itu. Kalian bisa di yang di Provinsi Banten ya. Di asuhan yang ada di Provinsi Banten. Itu kayaknya memang mudah untuk dikembangkan ya. Di itu ya. Gitu. Nah, karena yang disasar itu tentang bagaimana melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat plus rukun sesama teman nih ya. Kakak pengen tahu nih dari Zak dulu deh. Udah. Kebiasaan mana yang paling sering diterapkan? Yang paling sering diterapin. Dari 7. Menurut aku bangun pagi. Sebenarnya itu memang harus setiap hari. semuanya ya. Semuanya ya. Iya memang. Bangun pagi, aku kan bangun biasanya jam 4.50-an. Aku udah ke toilet, udah sholat subuh begitu. Terus sebenarnya kalau bisa dibilang paling sering diterapin, menurut aku gemar belajar sih. Karena kan kita di sekolah itu udah sehari kan bisa sampai 8 jam, 9 jam kan. Dari kita selalu belajar. Menurut aku itu. Karena kan dalam 1 minggu 5 hari itu, kalau bisa dibilang 8 kali 5 kan 40 jam gitu. Nah gitu. Belajar gitu. Menurut aku yang paling sering diterapin itu dan ada 3 sebenarnya. Karena itu saling berkaitan. Seperti belajar, beribadah, dan bermasyarakat. Gitu. Itu yang paling ya. Benar. Ya, walaupun sebenarnya mah Sebenarnya harus iya. semuanya sih sebenarnya. Jadi kalau dikasih tahu yang paling sering diterapin kayaknya yang itu. Iya. Dan dari 7 kebiasaan itu nggak ada yang sulit kan? Enggak. Ya. Tergantung motivasi kita juga sebenarnya kan yang Niatnya kita juga. niat kita juga. Kayak kita kan sebagai bintang sobat SMP harus bersosialisasi juga nih tentang 7 KIH ini.
Dan mereka dapat motivasinya yang sama seperti kita gitu. Sebenarnya ini tuh hal-hal yang simpel sih, 7 kebiasaan manusia hebat itu. Cuman orang-orang itu nggak notice aja gimana dampaknya kalau misalnya dilakuin secara konsisten. Akila atau kalau dilaksanakan konsisten Berdampak, kelihatan dampaknya. prestasi Betul, iya. Ya, tadi saya uniknya bisa Iya. yang akhirnya akan menggali menumbuhkan rasa ingin tahu seperti uniknya Zak. Iya. Itu ya. Nah, kemudian ini nih. Kan ini sudah jadi bintang sobat SMP. Ya, sudah punya selempang nih. Betul dong. Jangan lupa nih anti perundung juga. Kemudian ya, udah gitu punya personal branding sendiri ya. Yang kakak ingin tahu nih dari atribut-atribut tadi. Ada dampaknya nggak ke masing-masing? Kira dulu deh. Dampak ya? Iya, setelah punya selempang, punya ini itu, dampak pribadi. Ya itu tadi udah aku mention ya di awal-awal aku jadi lebih percaya diri kayak dengan aku punya ini tuh kayak rasanya tuh kayak wow, kayak I'm the chosen one. I was chose to be bintang sobat SMP Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten ini. Terus tuh kayak gimana ya? Kayak bangga banget gitu loh rasanya. Dan lebih confidence tadi ya. Confidence Jadi boost banget. Dampak ke Dampak diri sendiri, ke dirinya Kila itu confidence boost banget. Ya, gitu. Dan itu mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Jangan takut untuk selalu berprestasi. Kalau Zak, apa tuh dampaknya? Dampaknya bahwa aku pribadi, aku melihat aku bener tadi confidence boost karena aku kan udah terpilih juga nih. Dampaknya aku menjadi lebih menjadi anak serta murid siswa yang lebih berdampak kepada teman-teman juga. Contoh kalau di lingkungan sekolah, aku kan bisa lebih membantu lagi dengan teman-teman yang butuh bantuan misalnya. Lalu guru aku bisa lebih sapa lagi karena aku kan dapat ilmu-ilmu yang banyak nih kemarin di karantina kemarin di Malam apresiasi. Itu. Hari 3 malam. Dan misalnya kalau di lingkungan rumah, misalnya kan aku tadi bilang sebagai anak juga, aku melihat bahwa sekarang aku harus lebih kepada orang tua lebih hormat, lebih sayang lagi. Karena aku melihat 7 KIH ini, aku harus percayakan orang tua aku bahwa aku bisa melakukan ini juga gitu. Seperti misalnya bangun pagi nih, kalau misalnya aku jadi bintang sobat SMP dan aku hanya ngomong-ngomong doang tidak melakukannya kan, apalagi yang orang tua ya. Orang tua kan pasti selalu melihat kita bangun pagi atau gimana gitu ya. Jadi biar mereka juga trust aku gitu sebagai anak mereka bahwa aku juga bisa melakukan ini. Ini relate banget dengan pesan Pak Presiden. Ada yang ingat pesan Pak Prabowo? Apa ya? Banyak Sayangi Tua. guru. Salah satu pesan Pak Presiden ya tadi itu. Jadi itu dampak ke Karena kan guru itu orang tua kita di sekolah ya. kedua. Nggak ada namanya mantan guru tuh nggak ada. Sampai kapanpun. Iya benar-benar. Punya guru TK nggak sebutin. Iya kan? Guru dirawatin sebutnya guru. Guru. Dampaknya ke Nafisa. Kalau aku gini, sebelum kita jadi bintang sobat SMP, kalau kita mau ngomong, pasti orang-orang merasa demu-demu sih. Kamu apaan sih? Kayak, kenapa sih so tau banget? Emang bener kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita udah jadi bintang sobat SMP nih, kita ke sekolah pakai jas, pakai selempang. Mereka tugas. Terus kita berbicara di depan orang-orang nih. Yakin deh, orang-orang pasti bakal percaya sama kita. Orang-orang bakal merhatiin. Karena aku bener ngerasain itu. Jadi sebelumnya ya, walaupun aku ketua OSIS, terus aku ngomong di depan, itu mereka kayak gitu. Nah, tapi semenjak Apaan sih Nafisa iya, gitu apa ya? sih ketua OSIS ngomong mulu gitu. Tapi kalau misalnya ya, kita udah nih
aku udah jadi Bisa Sobat SMP dan kemarin aku sempat memberikan tips dari narasumber kemarin di Mau Apresiasi, dan mereka tuh bener-bener udah yang kayak menghormati, terus menghargai kita ngomong, sama juga mereka tuh lebih apa ya, lebih yakin sama kita, jadi lebih mau memerhatikan kita daripada sebelumnya. Jadi bener-bener jauh banget dampaknya. Pokoknya kalau misalnya kita udah jadi duta, itu kita akan dihormati, terus apa yang kita omongin lebih dipercaya, terus mereka lebih memerhatiin daripada sebelumnya. Sebelumnya kita nggak punya almet ini, kita nggak punya selempang. Ketika kita ngomong di depan itu, mereka nggak ada yang memerhatiin, karena mereka ngerasa, sama kita mah gitu. Nah, jadi bener-bener ini dampaknya bagus banget untuk bisa menginspirasi orang-orang. Karena kita bakal lebih diperhatiin gitu. Dan lebih mudah untuk menyampaikan Iya, pesan-pesan atau betul. informasi atau Iya. program dari Kemendikbudrismen. Bener, betul banget. Oh, gitu. Nah, rame juga nih kita obrolannya kali ini. Terasa ya? Nggak terasa kita udah ngobrol ke sana kemari. Iya. Nah, kakak pengen tahu nih, setelah tadi kan dampaknya juga sudah dirasakan gue yang bertiga ini. Iya. Ada pesan gak buat temen-temen di luar sana yang entah itu dia masih jenjang SD atau SMP atau mungkin juga yang SMA juga ya. Dari Zak dulu apa pesannya itu? Pesan untuk mereka bisa menjadi kita juga atau gimana Kak? Untuk mereka untuk mereka. Oke. Heeh. Jadi aku juga selalu dengar pesan ini bahwa jangan dengerin omongan orang yang negatif-negatif, selalu percaya kepada kita, fokus kepada tujuan kita, dan aku yakin bahwa kalian juga akan menjadi sukses di hidup kalian. Kalau aku yang pasti jangan pernah takut buat mencoba hal baru atau hal apapun itu. Habis itu ya we will never, ya walaupun awalnya tuh kayak apa sih insecure atau minder gitu, kayak kalau misalkan aku nyoba ini nanti aku nggak bisa, takutnya aku nggak bisa kayak gini. Jangan lu berpikir We will never know until we try. Terus habis itu tadi tuh consistency is key. Pokoknya kalau misalkan kalian konsisten in everything that you do, nggak apa-apa kan aku mix sama English gini. We are consistent in anything that we do, itu pasti kayak jadi gimana ya? Akan sukses ya apa yang ingin kita Terus habis capai. itu ya confidence juga. jangan takut. Jangan pernah takut. Nah, sekarang dari Nafisa, pesannya apa buat teman-teman? Sebenarnya sama ya. Aku itu ada namanya CT. Apa tuh sih? Confident and try. Oh, CT. Jadi confidence. Iya, kalau mau bahasa lebih akrabnya lagi CT aja, CT. Iya, itu confident and try. Pokoknya kita kan sama kayak Syakila. Kalau misalnya kita nggak pernah coba, kita nggak bakal bisa sukses, nggak bakal bisa capai apa yang kita inginkan. Terus kalau misalnya kita udah coba suatu hal, itu harus percaya diri. Karena kalau misalnya kita udah di tengah-tengah nih coba, kita nggak percaya diri, kita minder ngeliat orang. Misalnya nih, aku Bina Sobat SMP. Aku di tahap 1 sampai tahap 2 udah confident, udah percaya diri. Terus pas mau ke tahap terakhir, ngeliat orang-orang, aduh keren banget, aku takut banget gak ini kan. Jadi harus tetap confident. Biar apa? Biar kita tuh bakal sukses ke depannya. Kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, kita tuh bakal kalah sama orang lain. Itu turun lagi. Iya, kita turun lagi. Kita nggak bakal ada ide-ide lain lah. Kita pasti pikirnya negatif terus. Tapi kalau misalnya kita confident, kita bakal punya aura-aura yang positif. Ya, dan ya kita bisa mencapai suatu hal dengan baik karena kita confident dan mau mencoba banyak hal. Berarti kuncinya confidence dan mencoba. Yes. Siti. Keren. Siti. Confident. Consistent. Sulit banget. CCT confidence Consistent and try. ini yang didapat dari Gintang Sobat SMP Banten. Iya. Jadi bisa Siti.
tadi? Siti. Seru banget. Iya dong. Nah, tadi mulai dari si Siti. Kayaknya ke depan kita akan gaungkan tuh si Siti ya. Oke. Kita aja Sitinya langsung kali ya. Brandnya Bintang Sobat SMP Banten. Banten itu Siti. Ah. Mm. Nah, harapan ke depannya tentang Bintang Sobat SMP apa tuh? Boleh siapa mau Kila dulu boleh? Harapan. Terkait dengan program Bintang Sobat SMP. Mm. Gak ke depan nih kalau misalnya ke program atau mau Zak dulu boleh Zak. Udah. Harapannya apa? Oke. Harapan aku untuk Bintang Sobat SMP Untuk programnya untuk ya. programnya yaitu agar agar program ini itu Lebih disosialisasi biar lebih mengenal juga gitu. Bukan sekedar dapat dari teman, misalnya teman aku dapat dari aku, enggak, cuman biar ini tuh menjadi salah satu core dan kunci mereka agar program ini lebih banyak dikenal lagi. Artinya berarti ini buat semua nih ya. Iya. Berarti program Bintang Sobat SMP ini harapannya tetap masih terus ada. Iya, harus bisa menjaring anak-anak yang punya potensi, yang punya bakat, yang biar kita tuh bisa menciptakan generasi yang tadi berprestasi dan produktif gitu. Ya, harus terus menjaring pokoknya. Jadi karena memang banyak nilai-nilai positif ya Iya. di Bintang Sobat SMP. Betul banget. Banyak banget, nggak ada negatif. Iya, perubahannya itu benar-benar drastis banget yang tadinya mungkin kurang percaya sama diri sendiri jadi Yang tadi introvert. extrovert, hey, gitu. Jadi public speaking juga itu dilatih banget kalau di Bintang Sobat SMP. Kita kan mau buat konten, mau ngomong sama orang, mau menginspirasi orang lain, itu harus bisa public speaking. Kakak percaya nggak kalau dulu aku tuh introvert? Enggak. Kelihatan serius. Dulu aku sebenarnya introvert. Ya udah dari Karena ada program Bintang Sobat SMP inilah jadi bisa lebih speak ya. Confidence boost kan yang tadi. confidence boost. Karena kita merasa di Bintang Sobat SMP itu kita punya misi yang sama, visi misi yang sama teman-teman yang lain. Jadi pas kita ketemu klub banget, udah langsung kayak kita udah gas bikin konten ini gitu. Jadi kita ngerasa percaya diri karena kita dapat dukungan sama yang teman lain juga. Kan berbeda banget kan sama di lingkungan biasa yang kayak mungkin berbeda pikiran sama kita, kayak kalau kita pengennya bikin konten edukasi, kalau mereka bikinnya mau konten yang naik. Aduh, iya. Nah, ketika dibilang Sobat SMP kita punya visi misi yang sama, jadi kita langsung wah percaya diri banget nih bikin konten kayak gitu, Kak. Jadi konten-kontennya yang memang bermanfaat. Iya, bermanfaat. Bukan cuman buat biar FYP doang atau gimana gitu ya Kak ya. Mengedukasi Sobat SMP lainnya gitu. Ya. Ya. Membantu Kementerian Kemendikbudristek menyebarluaskan program-program terutama program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan rukun Sama teman. ya, nggak ada yang pada berantem kan. Enggak dong. Bestie forever ini. Iya, Bunda. Aduh, rame banget ini ya. Dia nggak terasa sudah berapa menit nih kita Iya. dari HP sampai Berapa ya? banyak lah pokoknya malah. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini tuh bisa menginspirasi Amin. di luar sana. Yes. Adik kelas kayak mau yang SD, SMP ataupun yang SMA ya. Terima kasih nih buat Zak, terima kasih juga buat Shakila dan Nafisa ya. Sukses selalu ya Amin. tentang Sobat SMP di Provinsi Banten dan bisa membawa informasi atau menyampaikan informasi pesan-pesan dari kementerian terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan rukun Sama teman ya. Nah, jadi kalian ini bisa membuktikan bahwa pelajar SMP itu bukan hanya bisanya main, Iya. tapi bisa juga membuat program, bisa juga Inspirasi. menginspirasi dan membawa perubahan ya, perubahan. Baik, sahabat BPMP Banten, jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tadi disampaikan oleh Bintang Sobat SMP kali ini, serta rukun sama teman.
Terapkan dua hal itu mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Baik sahabat DPP Banten, saya Nia Kandia Dewi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya di Opini. Obrolan pendidikan terkini. Salam. Dadah. Aduh.